Halo rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan mencapai tujuan keuangan dengan profil risiko seimbang. Sebagai investor dengan profil risk balance, lebih cenderung untuk mengambil langkah keseimbangan antara mengejar pertumbuhan investasi dengan menjaga kestabilan portofolio. Alokasi portofolio yang ideal bagi seorang investor dengan profil risk balance biasanya berkisar antara 50% saham dan 50% obligasi atau reksadana campuran. Sebagai seorang investor risk balance lebih fokus pada pertumbuhan jangka menengah hingga panjang dengan mempertimbangkan toleransi risiko yang sedang, menggabungkan potensi pertumbuhan aset dengan keamanan jangka panjang. Investasi untuk rencana jangka pendek. Adapun rencana jangka pendek adalah memilih instrumen investasi yang liquid, aman, dan memiliki risiko yang rendah dengan jenis instrumen deposito atau reksadana pasar uang dengan return ekspektasi 4-5% per tahun. Pemilihan instrumen ini karena memberikan likuiditas tinggi dan risiko sangat rendah, cocok untuk investasi jangka pendek. Reksadana pasar uang berinvestasi pada obligasi jangka pendek dan deposito yang menawarkan return lebih baik dibandingkan tabungan biasa. Investasi untuk rencana jangka menengah. Agar dapat mencapai tujuan ini dalam 3 tahun, perlu menginvestasikannya dalam instrumen yang memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan instrumen jangka pendek namun tetap memiliki risiko yang moderat. Dengan jenis instrumen reksadana pendapatan tetap atau obligasi retail dan return ekspektasi 6-7% per tahun. Reksadana pendapatan tetap dipilih karena berinvestasi pada obligasi dan instrumen utang lainnya yang relatif stabil dengan tingkat return yang cukup baik. Investasi untuk rencana jangka panjang. Untuk mencapai tujuan ini dalam waktu 10 tahun, perlu mengalokasikan dana setiap bulan dan menginvestasikannya dalam instrumen yang memberikan potensi return yang lebih tinggi, mengingat jangka waktu yang cukup panjang, dengan memilih jenis instrumen saham atau reksadana saham. Memilih saham dan reksadana saham karena keduanya memiliki potensi return yang lebih tinggi dibandingkan instrumen pendapatan tetap atau obligasi, terutama dalam jangka panjang. Meskipun volatilitasnya lebih tinggi, bisa mengoptimalkan keuntungan melalui investasi jangka panjang. Dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk setiap rencana keuangan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan investasi yang dipilih sesuai dengan profil risk balance. Setiap tujuan investasi, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, telah disesuaikan. Secara keseluruhan, kombinasi antara instrumen yang konservatif untuk rencana jangka pendek, instrumen moderat untuk jangka menengah, dan instrumen yang lebih agresif untuk jangka panjang memberikan keseimbangan yang ideal dalam mencapai setiap tujuan keuangan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip diversifikasi risiko dengan memaksimalkan potensi keuntungan yang sesuai dengan toleransi risiko sebagai seorang investor risk balance. Demikian sedikit penjelasan terkait rencana tujuan keuangan dengan risiko risk balance. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam entrepreneur.